Selamat malam teman-teman yang bergabung di live Zoom. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Rektor 3 Undari, Dr. Amar Salahuddin. Kita akan melihat secara dekat kegiatan literasi di kampus literasi Undari, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Mudah-mudahan sinyal malam hari ini rancak, bagus, dan kita bisa ngobrol asik bersama Dr. Amar Salahuddin. Saya masih menunggu Pak Dokter. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal di Dharmasraya. Selamat bergabung Kak Yuni, Kak Ucut, Kak Islamiyah, dan teman-teman lainnya. Izin saya lambaikan tangan kembali pada kawan-kawan, mudah-mudahan sehat, tetap semangat apapun kondisinya, dan tentu saja sukses kerja dan karya. Kota Padang Panjang, malam ini Rinai, hujan. Bagaimana kota di tempat teman-teman? Hujan atau tidak? Yang pasti apapun keadaannya, malam harus sepuitis mungkin. Selamat malam Kak Husnul Khatimah, tim kreatif kelas menulis daring. Terima kasih sudah bergabung. Oke, Dr. Amar sudah masuk, saya mengundang, silakan. Ya, oke, saya undang balik. Amin, Kak Islamiyah, sehat selalu, sukses ya. Oke. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Oke. Ya Bang. Ya, oke. Suaranya cukup terdengar ya, Dr. Amar? Ya, cukup dengar. Baik, mudah-mudahan sinyal bersahabat malam hari ini. Baik, apa kabar Dinda Dokter? Alhamdulillah, Aman. Bang. Ya, Dharmasraya hujan atau tidak? Di sini hujan nih, di Padang Panjang hujan. Di sore sampai maghrib hujan deras. Hujan ya? Sekarang udah. Oke. Baik, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan ngobrol 30 menit bersama Ellipsis. Ellipsis sebuah majalah digital yang diterbitkan oleh kelas menulis daring. Tentu majalah ini sangat konsen pada kegiatan-kegiatan literasi. Dan salah satunya tentu kita memantau begitu aktif Undari ya, Universitas Darmas Indonesia, sebagai salah satu kampus literasi, khususnya di Kabupaten Dharmasraya. Teman-teman yang sudah bergabung, ya, saya perkenalkan, ini sahabat saya, ya, Bapak Dr. Amar Salahuddin, MPD. Saya menyapa beliau Dinda, karena saya masih ingat nih, Dinda Dokter, nggak salah waktu ke rumah puisi S1 atau sudah pasca dulu ya, sudah sarjana S2 ya? S1 dulu Bang. S1 ya? Iya, iya. 2011 kalau nggak salah. 2011, iya. Saya masih di sana bersama teman-teman BEM Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Bahasa dan Seni se-Sumatera. Ada 10 kampus dulu kita ke sana. Se-Sumatera ya. Oke, saya masih ingat betul itu. Saya masih ingat betul 2011 ya, saya 2009 sampai 2012 di rumah puisi Taufik Ismail, dan tidak menyangka waktu begitu cepat berlalu dan sudah doktor saja sekarang ya. Selamat Dr. Salahuddin MPD, Wakil Rektor 3 Universitas Darmas Indonesia Undari. Kalau boleh mereview ke belakang nih, karena saya membaca berita di media massa, kampus Undari memproklamirkan diri sebagai kampus literasi. Nah, bisa nggak cerita ke belakang, Bapak
Amar, apanya konsep yang dibawa oleh Undari untuk gerakan literasi kampus di Undari? Ya, terima kasih ini Bang diajak ngobrol malam ini ya, live Ya, di siaran langsung di Instagram. ya, Tentunya kita di Undari, orang nggak tahu banyak juga sebenarnya Undari, tahunya Universitas Darmasraya. Tapi ya, kita benar. juga tidak meninggalkan nama lokalnya Darmasraya, tapi ingin Ya, nasional. Jadi Undari Universitas Darmas Indonesia. Darmas itu singkatan dari Darmasraya. Kegiatan ya, literasi ini memang berawal dari saya kegiatan di kampus dulunya. hmm, Juga sering kita menginginkan kegiatan literasi itu tidak hanya baca tulis saja. Kita tahu ada 6 literasi dasar ya. Jadi itu yang berusaha kami khususnya di program studi pendidikan bahasa Indonesia, dan untuk berawal bergerak itu memang sulit ya. Juga termasuk dari saya terinspirasi dari Bang Subhan sendiri juga sebagai motivasi kami. Kami pernah ikut kegiatan di Padang Panjang yang juga kota literasi yang luar biasa. Dari sana saya berusaha juga mulai berangsur-angsur. Dan saya berani oh itu mengatakan 2000, 2018 ya? 2018 yang ketika ketemu penyair Asia Tenggara. Merah ya, yang Ya, diadakan Lady Kaan. iya, iya. Ya, 2019 itu saya bersama beberapa UKM ya, unit kegiatan mahasiswa di Undari, bikin kegiatan pojok baca dan taman baca. Itu oh, seminggu selama bulan Ramadan. itu di Ternyata kampus, di dalam kampus, kampus. Bang. Dalam Oke. kampus. Dan sekarang sudah Hmm, mulai tahun lalu udah mulai di luar kampus. Gitu. oke. Jadi alhamdulillah kita temukan adik-adik mahasiswa yang semangat juang literasinya gitu. Jadi kita Hmm, dikumpulkan juga dengan orang-orang sehobi gitu. Jadi menularkan virus-virus pegiat literasi yang ditularkan oleh Bang Subhan, alhamdulillah sudah nyampe di Darmasraya. Dan 2011 itu saya mengampu mata kuliah, beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, dengan sastra ya. anak. Dan alhamdulillah itu tugas-tugas mereka saya bukukan. Hmm, Alhamdulillah ya. itu dengan Kamedia ya, terbit Kamedia di Jogja. Alhamdulillah itu dibukukan, dan judul antologi puisinya itu memang saya ambil dari puisi adik-adik mahasiswa yang bagus, yang memang sesuai lah standar dari sebuah karya sastra puisi. Ketika itu saya bukukan ada tiga buku sekaligus kami terbitkan. Itu memang beberapa kali kami cek plagiarismenya, cek plagiatnya berulang kali, itu sampai di tugas akhir semester saya bikin itu. Alhamdulillah Oh, tidak hanya menjadi tumpukan tugas saja, tapi menjadi motivasi dan semangat juga bagi mahasiswa kami ketika itu. Jadi ada puisi negeri alat, antologi puisi bebas, puisi umum, dan puisi anak. Puisi siap. umum, ya umum itu antologi puisi itu judulnya Negeri Atlantis. Itu Hmm, puisi pilihannya. Yang kedua ada puisi Taman Pelangi, dan juga satu lagi apa ya, lupa saya, Sekolahku ya, itu. hmm. Jadi dari situlah kami tambah semangat juga mahasiswanya. Jadi Ya. virus menulis tadi juga luar biasa. Sampai ada juga ya kalau nggak salah yang ikut kelas menulis dengan Bang Subhan juga. Jadi Hmm, hmm. puisinya itu saya jadikan jadi judul antologi puisi. Jadi Oh, mahasiswa ini termotivasi. Jadi ya. katanya ikut kelas menulis juga, kelas daring, kelas menulis online dengan Bang Subhan juga. Dari Ya, ada. puisi ternyata Ah, ya mahasiswa ini Bang, saya terkejut. Saya nggak tahu kalau dia menulis novel. hmm, hmm. Kebetulan temannya ngomong ke saya, ada mahasiswa kita yang nulis novel Pak. Di Iya, iya. penerbitnya Lovrin Publishing itu kalau nggak salah, publishing ya. Itu. Judul novelnya Asmara di Asrama. Hmm, Ayu Andira namanya. Jadi kebetulan pembimbing skripsinya, pembimbing duanya saya. hmm. Jadi saya sebenarnya sudah lama cari kamu, saya bilang kan. Jadi Ya, ya. sekarang syarat bimbingan dengan saya, buku novel kamu saya beli, 2 novel kamu saya beli sekarang.
Oh, nggak usah beli Pak, kasih aja. Oh nggak bisa, kalau mau kasih kamu nanti. Saya bilang kan, tapi sekarang saya beli dulu novel kamu 2. Berapa kamu jual ke saya? Saya bilang kan, sini saya beli 2. Saya beli novelnya 2, terus dia kasih 1. Saya sumbangkan ke pustaka gitu. Alhamdulillah, saya Iya. tanya kenapa saya nulis novel? Karena juga termotivasi, terinspirasi dari menulis puisi. Jadi bisa ada wadah bagi adik-adik mahasiswa kita. Jadi memang mereka termotivasi, ada wadah, diberikan kesempatan, ada apresiasi. Alhamdulillah sampai sekarang kita rutin melaksanakan itu. Jadi Iya. saya kemarin tidak mengampu mata kuliah itu lagi, jadi saya nggak bisa. saya fokus ke prodi itu kan prodi PGSD, dan saya fokus di prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Seperti itu Bang, Oke. detailnya. Alhamdulillah kita inginkan memang ada pojok di kampus kita, ada pojok literasi, ada taman puisi. Itu akan kita deklarasikan juga dan akan kita patenkan insya Allah dalam rangka HUT dan Disnatalis Undari nanti. Itu adalah Taman Puisi Undari, ada pojok literasi, ada pokok taman bacaan masyarakat, dan kita juga bekerja sama dengan pegiat-pegiat literasi yang ada di Darmasraya. Luar biasa. Saya kira Undari luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Universitas Darmas Indonesia. Tadi disebut ada lapak baca. Ini selama pandemi jalan kegiatan lapak bacanya atau vakum sementara atau ada agenda lain yang dialihkan, Dinda? Iya, kita sedikit vakum Bang untuk yang lapak baca, tapi aktif kuliah ini kita mulai lagi dan kita isi dengan kegiatan-kegiatan diskusi mingguan, diskusi bulanan. Jadi dengan diskusinya di Instagram seperti ini, kita juga semangat juga jadinya. Nantinya kita akan bikin kegiatan rutin juga nantinya di kemahasiswaan kita. Alhamdulillah saya per 25 September lalu juga kembali lagi ke Wakil Rektor Bidang 3. Jadi seolah ini mudah-mudahan kegiatan kemahasiswaan kita lebih menggeliat lagi. Tidak hanya mahasiswanya, ini turun tangan juga, turun gunung juga Wakil Rektor 3-nya untuk aktif, untuk memotivasi dan membersamai teman-teman adik-adik mahasiswa ini. Oke, luar biasa kalau rektor, wakil rektor turun gunung ya, jadi memberikan pengaruh semangat luar biasa bagi mahasiswa. Ini dahsyat saya kira. Oke, saya ingin mendapat pencerahan juga ya kita teman-teman di live Instagram ini mengenai budaya baca dan menulis di Undari sendiri, selain yang sudah disampaikan tadi oleh Dinda Amar, apa saja program-program yang dilakukan? Tadi buku-buku diterbitkan ya. Kita sudah mulai Bang, kebetulan saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Umum. Bahasa Indonesia Umum. Iya, untuk mata kuliah umum. Jadi sudah mulai saya sampaikan kepada mahasiswa sejak dari tahun lalu sebenarnya ya. Tapi tahun ini memang lebih diperketat lagi. Memang setiap mahasiswa itu kan memang harus menghasilkan karya, harus menulis. Dan motivasi saya selalu di kelas itu, kalau kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Kalau kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah. Dan itu selalu saya dengungkan, saya gaungkan di kelas kepada mahasiswa kita. Alhamdulillah. Dan untuk kelas mata kuliah umum ini nanti memang itu saya cek plagiarismenya, plagiatnya, itu kita dorong nulis esai, artikel populer minimal di kita punya website kampus, website pers mahasiswa juga. Nah, jadi itu kita seleksi, itu akan kita publikasi di yang bagus, nanti akan kita publikasi di media lokal nasional seperti itu. Kemudian alhamdulillah kemarin juga berkat dari teman-teman dosen juga, kita di Festival Mursal Esten tahun lalu di Universitas Negeri Padang yang juara esai, menulis esai nasional itu dari mahasiswa Undari. Alhamdulillah Bang. Di satu-satu sudah mulai muncul ya mahasiswa kita yang benar-benar berbakat ya, yang berkarya di baik itu dari bidang fiksi maupun non fiksi, karya sastra dan juga ilmiah. Itu, dan kita akan fokuskan juga Bang beberapa UKM, unit kegiatan mahasiswa yang akan fokus. Ini kan kalau kegiatan literasi lebih ke sastranya, nanti ke bidang ilmiah juga seperti kita di UNP dulu. Jadi ada juga unit kegiatan mahasiswa tentang penalaran ilmiah yang tentang kreativitas mahasiswa.
Jadi memang di bidang artikel ilmiah, artikel populer, dan juga karya sastra. Dan untuk jurnalistik, alhamdulillah kita juga punya UKM Pers Gema Undari. Itu lumayan aktif juga, selalu mempublikasikan berita-berita minimal di sekitar kita, dan itulah untuk bagaimana membentengi, ya, menyiapkan generasi kita yang tidak hanya menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita bohong, dan minimal mereka bisa dengan 5W1H saja bisa menyampaikan informasi-informasi kegiatan-kegiatan mereka di sekitar mereka, seperti itu. Baik, luar biasa. Upaya untuk menekan, meminimalisir terjadinya plagiasi yang dilakukan oleh oknum penulis mahasiswa, ya, khususnya di lingkungan Undari, itu apa yang dilakukan oleh pihak kampus? Ya, kalau pengalaman saya pribadi, Bang, ya, itu sampai saya ada asisten dosen beberapa mahasiswa yang saya ajak, ya, untuk ngeceknya baik itu di yang di online, yang plagiarisme online maupun yang sudah Turnitin, ya, yang kelas yang 8-nya baru Turnitin. Itu memang saya di awal perkuliahan saya sampaikan, Bang. Jadi kalau kuliah dengan saya, nggak apa-apa jelek-jelek karya sendiri, apalagi bagus, itu lebih bagus. Tapi kalau sudahlah jelek, walaupun bagus itu karya orang, itu haram hukumnya. Kalau komitmen dengan saya, kalau Anda tidak jujur, mohon maaf, Anda harus mengulang tahun depan. Itu saya buktikan, Bang. Alhamdulillah, ngeri-ngeri sedap juga kedengaran bagi mahasiswa. Jadi memang saya kasih nilai E, Bang. Gagal dia pertama kuliah. Sudah saya berikan toleransi sebenarnya. Ini sudah saya cek di sistem saya, di aplikasi saya. Ini ada yang plagiat. Nah, yang kalau kamu malu ngaku di kelas, boleh japri saya, boleh datangi saya. Nggak ngaku juga, gitu kan. Akhirnya saya sampaikan, Anda harus gagal. Anda gagal, Anda mengulang. Memang kelihatan plagiatnya di aplikasi itu kan kelihatan. Dan secara umum kita memang tugas akhir mahasiswa kita cek Turnitin, Bang. Masuk skripsi, artikel itu kita cek Turnitin. Jadi minimal memang harus maksimalnya itu 25% kalau untuk skripsi. Untuk karya tulis ilmiah, skripsi itu 25%. Kemudian untuk karya-karya lainnya itu kita toleransi. Jadi memang kita cek plagiatnya, kita tegas karena itu sangat dilarang di dunia akademik. Ya, itu haram hukumnya untuk plagiat, itu tidak kita benarkan. Kalau pribadi, kalau mata kuliah saya itu memang saya gagalkan, Bang. Karena sudah berapa kali saya toleransi, itu memang kita gagalkan. Ya, aturan yang sangat tegas saya kira. Baik, saya juga ucapkan selamat untuk Undari yang di Natalis, ya. Keberapa nih, Pak Dokter? Yang ke 14, ya. Ke 14 tahun, ya? 14 itu awalnya Stikes Dharmasraya, Bang. Tapi kalau Undari itu sejak 2015, itu baru berapa? 6 tahun, ya? Ya, 6 tahun. Baik. Dalam rangka Natalis itu juga Undari melakukan kegiatan festival literasi, ya, tingkat nasional. Ada lomba baca puisi, menulis puisi, menulis cerpen, tingkat SMP, SMA, mahasiswa se-Indonesia. Nah, ini bagaimana pelaksanaannya, Pak Dokter? Iya, awalnya kita akui, Bang, kita awalnya sedikit dak-dik-duk-dar juga, ya. Karena sebelumnya sekelas Universitas Negeri Padang sudah menyelenggarakan, saya jujur aja, kita jelas-jelas saja sebelum kan, ke adik-adik mahasiswa, panitia saya sampaikan. Itu sekelas Universitas Negeri Padang tingkat internasional. Kenapa tidak kita bisa tingkat nasional? Dan alhamdulillah, Bang, kalau sekarang sudah mencapai untuk baca puisi itu semuanya sudah 48 orang, Bang, yang daftar. Oke. Untuk menulis puisi total keseluruhan, ya, kita kan dari tingkat, kalau baca puisi tadi dari mahasiswa, SLTA, SLTP, dan SD, itu 48 orang. Alhamdulillah. Lomba menulis puisi sampai sekarang, sampai malam ini, saya cek ke panitia, ini, saya lihat WA-nya ini, ada 82 orang, Bang. Menulis puisi.
Kalau cerpen itu total keseluruhan yang daftar sudah 49. Dan itu menurut saya untuk permulaan kita itu sudah luar biasa. Penting komitmen dari panitia. Ini kita langsung mencoba tingkat nasional. Dan saya wajibkan mahasiswa saya ikut itu. Yang di kelas saya sampaikan, silakan ikut. Karena peserta saja kita berikan sertifikat peserta festival literasi tingkat nasional. Apalagi yang penting dalam sebuah olimpiade, sebuah kejuaraan itu penting kita berpartisipasi dan kita belajar dari sana ke depan untuk lebih baik lagi, untuk berkarya, berkontribusi dan menunjukkan kalau kita itu punya karya gitu dan pernah kita ikut sertakan dalam festival nasional misalnya seperti itu. Itu motivasi buat mahasiswa saya. Ya, ini festival perdana ya, festival literasi perdana di Undari, Dinda? Iya, benar Bang, benar. Pertama. Iya. Oke. Terkait dengan festival ini juga, ini berapa sampai kapan penyelenggaraannya dan kapan nanti hari puncak penyerahan hadiah barangkali? Oh iya. Kalau untuk pengiriman karya, pendaftaran dan pengiriman karya paling lambat tanggal 27, Bang. Oke. 27 Oktober ini dan puncaknya nanti akan disampaikan pada perayaan itu ada HUT Yayasan Undari, kemudian HUT Undari dan HUT pendiri dan pembina yayasan tanggal 10 November. Oke. 10 November. Silakan bagi teman-teman yang mendapatkan informasi Festival Literasi Undari, ada lomba baca puisi, cipta puisi, menulis cerpen, tapi khusus tingkat SMP, SMA, mahasiswa. Dan ini terbuka untuk se-Indonesia. Baik, ngomong-ngomong soal penulis kreatif nih, Dinda Amar. Kelas-kelas menulis atau kelompok-kelompok menulis di Undari sendiri itu tumbuh subur ya? Halo, Dina? Masih belum, Bang. Belum ya? Masih belum karena mungkin mentornya atau mungkin fasilitatornya masih kurang ya. Karena kalau saya juga online, jaringan. Oke, lanjut. Suaranya cukup. Oh ya. Dengar, Bang ya? Suaranya terdengar. Ya, terdengar ya. Hah? Ya, silakan, Dina. Tapi mah agak loading. Jaringannya agak loading. Ya. Halo, Dinda Amar? Oke, selamat malam teman-teman yang juga bergabung ya. Kita menunggu undang Pak Subanto Mentor Kak Islamiyah ya, insya Allah nanti ya, mudah-mudahan. Saya coba undang kembali, kita berada di penghujung diskusi malam hari ini. Masih menunggu Dr. Amar untuk kembali bergabung, mudah-mudahan bisa bergabung, dan terima kasih teman-teman, ada Kak Fu ya, Kak Fu Ivo, juga ada Kak Melani Novitasari, terima kasih, Alfilin, Kak Alfilin, dan teman-teman lainnya. Oke. Baik, kita bergabung kembali. Jaringannya, Bang. Ya, malam. Oke, komunitas-komunitas literasi yang berbasis kepenulisan kreatif belum apa ya tadi ya di Undari. Ya, tapi ya. Beberapa sudah menulis novel, menulis puisi, dan saya kira itu sebuah langkah yang bagus ya. Apalagi dosen memberikan apresiasi, dorongan, membeli buku.
atau juga barangkali memberikan A+ untuk mahasiswa yang berhasil menembus media, menembus penerbit, sehingga mendorong mereka untuk semakin giat menulis. Gitu Dinda ya? Siap, ya Bang. Ya. Itu yang sedang kita persiapkan juga Bang. Karena saya baru juga di bidang kemahasiswaan sekarang, jadi kita akan bikin regulasinya seperti itu. Apresiasi kepada mahasiswa-siswa kita yang berprestasi, yang berkarya, kita akan dorong dan dukung penuh tentunya adik-adik mahasiswa kita yang berkarya. Dan kita juga akan memberikan ya, menyiapkan wadah mereka. Jadi mau bidang apa ya kan, nanti kita ya mudah-mudahan akhir semester ini atau awal tahun depan kita bisa juga tatap muka Bang, fisik di Undari. Kita undang langsung dengan Bang Subhan ini nanti sebagai pemateri kita di Undari. Amin. Supaya Undari ini lebih menggeliat lagi untuk kegiatan literasinya. Mudah-mudahan Bang, itu sudah kita jadwalkan, insya Allah kita agendakan nanti untuk akhir semester ini atau awal semester depan, insya Allah Bang. Amin, amin. Terima kasih. Ya, memotivasi adik-adik di Undari nantinya. Insya Allah. Baik, terkait untuk Festival Literasi Undari, barangkali ada informasi-informasi lain di penghujung diskusi kita ini, Dinda, yang ingin disampaikan kepada publik live Instagram ini, dipersilakan. Ya, terima kasih. Nah, melalui media siaran langsung ini, di Instagram ini kami sampaikan juga kepada adik-adik mahasiswa maupun di tingkat SLTA, SMA, SMK, Madrasah, SLTP, SMP, Sanawiyah, dan juga SD ya. Kalau untuk penulisan cerpen dan juga menulis puisi, insya Allah itu nanti akan kita terbitkan karyanya, yang terpilih, yang terseleksi akan diterbitkan langsung oleh Undari Press. Jadi kita sudah ada penerbit sendiri, Undari Press. Mudah-mudahan itu juga sebagai publikasi dan juga apresiasi serta juga promosi bagi kampus Undari kita di festival literasi pertama ini, dan juga akan diterbitkan langsung oleh Undari Press. Dan tentunya kepada seluruh peserta saja, tidak hanya para juara ya, itu juga akan diberikan sertifikat elektronik, akan langsung dikirimkan oleh panitia. Dan ini kami namakan Festival Literasi Darajingga ya, Undari tingkat nasional, karena Darajingga merupakan ibu dari Aditya Warman ya. Jadi yang kalau kita ke Museum Nasional, itu patung yang paling besar itu Aditya Warman yang ditemukan di Dharmasraya, Darajingga. Juga di dramanya, di naskah dramanya Pak Wisran Hadi juga ada tentang Darajingga ini. Jadi ini sebuah kearifan lokal yang kita angkat di Undari. Dan beberapa gedung dan tempat di Undari ini juga dinamakan Gedung Darajingga. Jadi itu kearifan lokalnya. Jadi Festival Literasi Darajingga Undari tahun 2021. Mudah-mudahan besok terakhir pengiriman karya pukul 23.59 ya, atau 24.00. Jadi silakan bagi teman-teman kirimkan karyanya, ikuti dan kita ramaikan dan kita sukseskan. Terima kasih. Demikian saja Bang. Oke, terima kasih Dinda Dr. Amar Salahuddin MPD. Saya kira menarik sekali nama festivalnya ya, Festival Literasi Darajingga. Nah, seperti ya kearifan lokal ini saya kira perlu diangkat, apalagi di ranah literasi. Mudah-mudahan festivalnya berjalan lancar dan sukses, dan teman-teman, terutama adik-adik SMP, SMA, mahasiswa ya, tidak hanya terbatas Sumatera Barat, tapi juga Indonesia yang sudah menyiapkan naskah cerpen, puisi atau baca puisi, silakan untuk mengirimkan naskahnya ke Festival Literasi Darajingga, Universitas Darmas Indonesia, Undari, Dharmasraya. Terima kasih Dinda Dr. Amar Salahuddin ya. Sukses terus, sehat, dan ditunggu karyanya dan gerakan literasi Undari terus jaya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita bertemu di topik lainnya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama ya. Terima kasih. Tutup ya, Dinda. Siap.